Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semuanya bisa melihat soal yang pertama ya. Soal yang pertama adalah write the 5 principles in Pancasila complete with their symbols. Oke, kemarin Mister yakin jawaban kalian sudah menyebutkan kelima-limanya dan juga simbolnya. Mister akan tampilkan dulu prinsipnya. Bahwasannya prinsip Pancasila yang ada 5. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Prinsip tentang ketuhanan atau religion. Oke. Yang pertama adalah ketuhanan. Yang kedua adalah kemanusiaan, humanism. Oke. Yang kedua adalah kemanusiaan. Yang ketiga adalah persatuan, unite. Oke, persatuan. Yang keempat adalah kerakyatan. Yang keempat yaitu kerakyatan. Yang kelima yaitu keadilan. Yang pertama tadi apa? Ketuhanan. Ketuhanan. Yang kedua? Kemanusiaan. Kemanusiaan. Yang ketiga? Persatuan. Persatuan. Yang keempat? Kerakyatan. Kerakyatan. Dan yang kelima? Keadilan. Keadilan. Jadi itu adalah 5 prinsip utama Pancasila. Sedangkan simbolnya ini Mister tampilkan dulu. Simbol. Nah, ini dia simbolnya. Simbol yang pertama yaitu tentang bintang. Yang kedua, rantai emas. Yang ketiga, pohon beringin. Yang keempat, banteng. Dan yang terakhir, padi dan kapas. Ini simbolnya. Bisa dilihat ya simbolnya ya. Oke. Bisa. Ada pertanyaan untuk nomor 1? Tidak ada. Lanjut nomor 2? Iya. Oke, lanjut nomor 2. Oke. Mention 2 example the implementation of behavior which appropriate with the picture beside. Oke. Gambar di situ mencerminkan Pancasila keberapa? Pancasila. Kedua. Oke. Oke, implementasinya Pancasila kedua ini yaitu yang sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalian hanya disuruh menyebutkan 2 contoh. Mister akan langsung saja biar cepat. Bisa kalian lihat di halaman 66, di situ ada 10 contoh. Ada 10 contoh. Kalian tinggal pilih 2. Di buku tema 1, halaman 66, di situ udah ada 10 contoh dari implementasi sila kedua. Oke, Mister nggak akan jelaskan panjang lebar, kalian tinggal membaca. Yang mau membaca pasti bisa. Bentar. Lanjut ke nomor 3. What is the meaning of Pancasila as a basis of the state? Apa
makna Pancasila sebagai dasar negara. Oke, dengarkan baik-baik. Fungsi pokok dari Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengatur. Mister ulangi sekali lagi. Sebagai dasar negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengatur negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti pemerintahan, lalu ada lagi wilayah dan juga rakyat. Jadi Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai pijakan penyelenggaraan negara. Pijakan penyelenggaraan negara dan menjadi segala aspek dari kehidupan bangsa. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di seluruh Indonesia. Itu jawaban nomor 3. Selanjutnya nomor 4. Mister lanjutkan ke nomor 4. Why was Pancasila used as the state ideology? Mengapa Pancasila sebagai ideologi bangsa kita? Oke. Jawabannya singkatnya seperti ini. Pancasila itu sebagai ideologi bangsa, pada hakikatnya suatu pemikiran bangsa Indonesia diambil dari nilai-nilai adat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat kita. Mister ulangi sekali lagi. Pada hakikatnya suatu pemikiran bangsa Indonesia diambil dari nilai-nilai adat yang ada di masyarakat kita. Waalaikumsalam. Kelas pinten? Kelasnya nggih sudah kali. Mau ngopi nara. Oke, Mister lanjutin ya. Nomor 5 ya. What values does the third principle of Pancasila contain? Nilai-nilai apa yang terkandung di sila ketiga? Kita lihat dulu sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga semuanya harus berhubungan dengan persatuan dan kesatuan kita sebagai rakyat Indonesia. Nggak boleh bertengkar satu sama lain, harus tetap bersatu membela tanah air, seperti itu. Nilai-nilai ini biasanya kita dapatkan di kegiatan atau event keolahragaan internasional, di mana kita bisa bersatu dengan sangat baik. Nah, kalian sebagai penerus bangsa ini, nilai persatuan dan juga semua nilai-nilai Pancasila harus kalian pahami. Karena ini akan sangat berguna bagi kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Mister lanjutin untuk bahasa Indonesia. Oke. Waalaikumsalam. Sekarang bahasa Indonesia ya. Bisa dilihat soal bahasa Indonesianya nomor 1. Bacalah teks berikut. Pergerakan hewan melata. Ular termasuk salah satu contoh hewan melata bla 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 bla. Ide pokok paragraf di atas adalah kira-kira apa jawabnya? Ide pokok paragraf di atas adalah jawaban yang betul
yang mengandung dua kata. Yang pertama yaitu gerak, yang kedua yaitu ular. Jadi ide pokok paragraf di atas adalah gerak ular atau cara gerak ular. Mister, kalau jawabannya ular termasuk salah satu contoh hewan melata, itu bukan ide pokok, tetapi adalah kalimat utama. Kalimat utama. Kalau ide pokoknya adalah gerak ular atau cara gerak ular. Silahkan ditulis. Lalu Mister lanjutkan ke nomor 2. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Banyak yang menyukai kupu-kupu, warnanya indah, sangat menarik perhatian. Kupu-kupu terbang dan hinggap pada bunga. Kupu-kupu memiliki badan kecil, tetapi sayapnya lebar. Gagasan pokok paragraf di atas adalah gagasan pokok sama ide pokok itu sama ya. Ide pokok sama gagasan pokok itu sama. Yang berbeda adalah ide pokok dengan kalimat utama. Itu berbeda. Kalau kalimat utama di yang nomor 2 ini, kupu-kupu adalah hewan yang lucu, itu kalimat utama. Tetapi gagasan pokoknya adalah kupu-kupu. Gagasan pokok paragraf di atas yang nomor 2 adalah kupu-kupu. Boleh juga ditambahi kupu-kupu adalah hewan yang indah. Itu juga boleh. Baru dijelaskan di paragraf ini. Kenapa kok indah? Karena lucu, banyak yang suka, warnanya indah, bisa terbang, hingga pada bunga. Nah, itu penjelasan dari gagasan pokok. Lanjut ya. Soal nomor 3. Apa fungsi dari gagasan pokok atau ide pokok? Ide pokok ini berfungsi, ya. Fungsinya adalah menjelaskan inti dari suatu paragraf. Menjelaskan inti dari suatu paragraf. Yang nomor 3. Apa fungsi dari gagasan pokok dan ide pokok? Menjelaskan menjelaskan inti dan fungsi dari paragraf. Itu jawabannya. Sekarang selanjutnya, soal selanjutnya. Oke, Mister ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya merupakan soal nomor 4 dan 5 dalam bahasa Indonesia, itu soal membuat paragraf dan mengembangkan ide pokok. Mister nggak perlu terangin karena itu sesuai dengan apa pemahaman kalian, nanti Mister tinggal koreksi. Oke, sekarang lanjut ke yang IPS. Ya. Lanjut ke yang IPS, ada 5 soal. Yang pertama, explain the geographical and astronomical location of Indonesia. Oke, jawabannya adalah Indonesia secara astronomi berada di garis khatulistiwa. Secara geografi Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Oke. Pokoknya jawaban nomor 1 itu harus ada itu. Secara geografi 2 benua 2 samudra. Secara astronomi di garis khatulistiwa atau disebutkan lintang selatan, lintang utaranya berapa, bujur barat, bujur timurnya berapa, boleh. Itu jawaban nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Sebutkan 3 pulau besar di Indonesia. Pulau besar di Indonesia, ya, pulau besar di Indonesia
Yang pertama yang terbesar di Indonesia itu adalah Pulau Papua atau Irian Jaya. Yang kedua yaitu Pulau Kalimantan. Dan yang ketiga Pulau Sumatera. Yang keempat pulau apa, Mister? Pulau Sulawesi. Baru yang kelima Pulau Jawa. Tapi cukup disebutkan 3. Oke, Mister, lanjutkan. Mohon maaf, Mister nggak bisa nampilin. Oh bisa, bentar, Mister tampilin. Tadi nggak bisa, sekarang bisa. Nah, ini. Kalian sudah bisa lihat jawabannya juga? Ya. Bisa. Mister akan tetap jelaskan. Secara geografis, kenapa ini loh di sini nih loh. Loh. Nomor 3 ya, secara geografis, kenapa lokasi Indonesia disebut lokasi yang strategis? Karena terletak di antara 2 samudra dan 2 benua yang merupakan jalur perdagangan internasional. Itu. Jadi ini alasan secara geografis. Bisa dilihat tulisannya jelas? Jelas. Terbesarin. Jelas. Kelihatan ya? Sekarang nomor 4. Because of the astronomical location of Indonesia, which makes Indonesia cross by the equator. Apa impaknya? Apa akibat dari Indonesia ada di garis ekuator? Yang pertama, ya, dampak astronomiknya itu adalah memiliki iklim tropis dan memiliki 2 musim. Karena di iklim tropis dan 2 musim, maka di Indonesia adalah tempat paling strategis, tempat yang paling cocok untuk bercocok tanam. Untuk bercocok tanam, bertani, menanam tumbuh-tumbuhan, itu semuanya cocok. Soal yang terakhir. How can the location of Indonesian astronomy affect the diversity of flora and fauna di Indonesia? Oke. Mister akan terangkan. Indonesia itu dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Bagian Barat, Tengah, dan Timur. Bagian Barat, di Indonesia bagian Barat, ternyata hewan dan tumbuhannya itu sejenis, mirip, menyerupai hewan-hewan yang ada di Asia. Bagian barat itu mana, Mister? Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Itu mirip dengan Asia, hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di Asia. Jadi flora fauna di Indonesia bagian barat itu memiliki kemiripan dengan hewan yang ada di Asia. Sedangkan yang Indonesia bagian tengah seperti Sulawesi, NTT, NTB, hewan dan flora dan fauna di sana itu memiliki khas endemik, yaitu hanya ada di Indonesia. Contohnya anoa dan komodo. Anoa itu di dunia, di seluruh belahan bumi hanya ada di Pulau Sulawesi. Lalu komodo, mau cari dimanapun, habitat asli komodo hanya ada di Pulau Komodo yang ada di Nusa Tenggara Timur. Komodo ada di Amerika, Mister. Iya, itu didatengin dari Indonesia, diimpor dari Indonesia, diekspor. Jadi Indonesia mengekspor komodo ke seluruh dunia. Karena komodo, anoa, dan banyak lagi hewan dan tumbuhan yang hanya ada di Indonesia, terutama di Indonesia bagian tengah. Lalu Mister ke bagian
timur, di Papua, di Maluku. Kalian ketika ke Papua atau ke Maluku, kalian bisa menemui hewan yang menyerupai hewan-hewan yang ada di Australia, termasuk kanguru. Di Papua itu ada salah satu hewan yang mirip kanguru, memiliki kantong di perutnya, tapi bukan disebut kanguru. Mister lupa namanya apa. Jadi di Papua dan Maluku ini hewan-hewannya lebih mirip dengan hewan yang ada di Australia. Mister ulang lagi ringkasannya, yang di barat mirip sama hewan tumbuhan Asia, yang di tengah khusus miliknya Indonesia, nggak ada yang sama. Lalu yang di timur merupakan hewan flora fauna yang mirip dengan Australia. Itu jawaban untuk. Oke, sesi tanya jawab, silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri bersama-sama. Enggak ada. Betul. Iya. Enggak Ada ada. ya? Oke. Kalau gitu Google Meet-nya Mister cukupi sampai sini dulu. Let's close with hamdalah together. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. See you next time. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.